Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas XRP atau Ripple, teman-teman. Hari ini untuk XRP sedikit mengalami kenaikan 1,48% data dari CoinMarketCap dan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir di sini masih mengalami penurunan 15%, teman-teman. Oke, di hari ini untuk XRP sedikit naik ya, teman-teman, walaupun kemarin sempat ngedam juga ketika Bitcoin mengalami penurunan dan efeknya memang sangat besar ya untuk FTX token ini ya, perselisihan antara FTX dan para investornya ya, dan semoga sih segera selesai ya, teman-teman, karena udah Luna ya sekarang FTX ya, dan wah, sangat banyak sekali drama di kripto. Oke, tetap sabar buat teman-teman semua yang masih sangkut. Semoga segera terjemput di rally berikutnya, teman-teman ya. Dan video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Gunakan selalu dana bebas ya dalam melakukan jual beli token, teman-teman. Oke, langsung aja kita pantau di sini ya. Untuk Bitcoin 275 jutaan, Ethereum 20 jutaan, dan sekarang BNB 4,7 juta. Perlahan mulai naik, apakah ini akan rally atau hanya fake pump? Ya, kita pantau aja, teman-teman. Kemudian ada bahaya nyata ya di sini untuk Ripple adalah bahwa SEC tidak harus membuktikan penjualan keamanan tidak terdaftar. Jadi Daton mengatakan itu bisa menjadi game over untuk regulasi kripto di Amerika Serikat jika Hakim Torres mengadopsi putusan dalam kasus LBRY. Jadi amicus dalam gugatan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat vs Ripple, pengacara John dalam tweet kemarin telah menegaskan bahwa bahaya nyata bagi Ripple adalah bahwa SEC tidak harus membuktikan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Jadi menurut pengacara, SEC hanya perlu membuktikan bahwa Ripple menawarkan keamanan yang tidak terdaftar. Bahaya nyata bagi Ripple adalah SEC tidak harus membuktikan penjualan sebenarnya dari keamanan yang tidak terdaftar. Tulis Deton di utas Twitter. Itu hanya perlu membuktikan Ripple membuat penawaran keamanan yang tidak terdaftar, teman-teman. Pengacara yang mewakili ribuan pemegang SRP menegaskan bahwa agar ini terjadi, Hakim Analisa Torres harus mengabaikan penjualan sekunder dan alasan aturan bagi memiliki miliaran XRP saja tanpa kontrak formal oleh Ripple merupakan tawaran keamanan. Namun Dutton percaya bahwa skenario ini tidak mungkin terjadi ya. Dia mengatakan demikian dengan alasan bahwa hakim telah mengizinkan partisipasi pemegang SRP dalam kapasitas amicus untuk durasi kasus yang lebih besar. Menurut Dutton, itu menunjukkan keinginan untuk memahami perspektif pemegang SRP dan tidak masuk akal jika Hakim Torres mengabaikan semua itu dalam menyusun putusannya. Disebutkan bahwa selain itu, Hakim juga telah memberikan waktu kepada entitas yang terkena dampak untuk menyerahkan amicus brief sejauh ini. Setidaknya 12 entitas telah mengirimkan briefing yang mendukung Ripple, teman-teman. Dan sebaliknya tidak ada entitas yang meminta untuk mengajukan laporan singkat yang mendukung SEC. Menurut Kepala Ripple Brand, masing-masing ringkasan ini menjelaskan bahaya yang akan dilakukan SEC terhadap ekonomi kripto yang muncul di Amerika Serikat jika menang ya, teman-teman. Dutton menegaskan kemarin bahwa jika Hakim Torres mengadopsi putusan, itu akan menjadi game over untuk regulasi kripto di Amerika Serikat. Komunitas kripto percaya bahwa kemenangan untuk SEC hanya akan meningkatkan regulasinya dengan kampanye penegakan dan menghilangkan harapan untuk regulasi kripto yang jelas. Jadi pengacara pro Ripple James percaya bahwa Hakim Torres akan membuat keputusannya pada atau ya sebelum 31 Maret 2023. Khususnya untuk kubu Ripple telah menyatakan keyakinannya untuk mengamankan kemenangan setelah akhirnya menerima dokumen yang diperebutkan terkait dengan draft pidato kontroversial oleh mantan direktur SEC William Hinman ya, teman-teman. Lalu mengenai paus ya, di sini memindahkan 234 juta XRP saat harga turun 17%, teman-teman.
Paus telah bergerak lebih dari 234 juta XRP dalam 24 jam terakhir di antara bursa di tengah ketidakpastian pasar, karena nilainya mengalami penurunan 17% dalam sehari. Jadi pasar mengalami pertumbuhan darah besar-besaran dalam XRP tidak luput dari pembantaian ya teman-teman. Mengikuti awal yang menggembirakan untuk minggu ini, dan pasar kripto telah mencapai hambatan yang luar biasa karena beberapa aset melepaskan keuntungan yang diperoleh dalam 7 hari terakhir. Jadi XRP telah terjebak dalam pembantaian karena pergerakan paus mengalami peningkatan dengan lebih dari 234 juta berpindah antar bursa dalam sehari teman-teman. Jadi paus juga panik ya teman-teman ya. Kemudian pelacakan blockchain dan platform analitik Wellart dalam 24 jam terakhir menyoroti beberapa transaksi paus yang melibatkan XRP. Transaksi ini secara kumulatif telah memindahkan 234,5 juta XRP dalam 24 jam terakhir. Transaksi terbaru melibatkan arus keluar besar-besaran dari Binance ke dompet yang tidak diketahui sebesar 30 juta XRP senilai 11 juta US dollar teman-teman. Jadi ada arus keluar ini mengikuti transaksi sebelumnya yang melihat sekitar 89,5 juta XRP senilai 36 juta dolar diambil dari bursa Amerika Latin Bitso pada pukul 12.30 hari ini, dan juga ada yang ditransfer ke dompet tak dikenal ya teman-teman. 45 menit sebelum itu, dua transaksi Bitso telah terjadi karena Paus memindahkan 24 juta ya di sini, dan 30 XRP atau sekitar 12 juta US dollar dari dompet yang tidak dikenal ke Bitso pada dua kesempatan. Kemudian semua transaksi yang melibatkan Bitso ini terjadi dalam 1 jam, menimbulkan pertanyaan tentang alasan dibalik urgensi pergerakan paus. Meskipun demikian, pernyataan paling logis menyoroti volatilitas tajam yang dialami pasar akhir-akhir ini dan kebutuhan untuk segera membuat komunitas perdagangan sebagai lindung nilai terhadap efek yang merusak ya. Jadi sebelum transaksi, seekor paus telah memindahkan 25 juta XRP senilai 10,9 juta dolar ke Bitstamp dalam satu transaksi, teman-teman. Dan transaksi pada dini hari Selasa karena XRP turun dari posisi tinggi 0,46 dolar pada awal turbulensi pasar ya. Jadi untuk tekanan dari bear terbukti lebih tangguh daripada ketahanan XRP karena aset akhirnya menembus di bawah level 0,40 dolar pada hari Selasa di tengah kekacauan yang dipicu oleh situasi FTX ya dengan penurunan 17,24% dalam 24 jam terakhir. Meskipun perkembangan menguntungkan baru-baru ini, terutama mengenai munculnya NFT pada XRPL dan litigasi yang sedang berlangsung dengan SEC ya. Jadi untuk XRP ini belum menunjukkan kekebalan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pembantaian yang berlaku. Jadi nilainya saat ini adalah terendah yang pernah dilihat sejak September, teman-teman. Mengenai Bitcoin ya di sini memompa menuju 18.000 setelah kemarin sempat menyentuh di 15.500 ya karena inflasi Amerika Serikat lebih baik dari yang diharapkan teman-teman. Jadi angka CPI lebih baik dari yang diharapkan mendorong harga Bitcoin menjadi 17.800 ya. Untuk sementara industri kripto terjebak dalam apa yang tampaknya menjadi salah satu bencana terbesar tahun ini. Dan ada Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat baru saja menerbitkan angka-angka untuk indeks harga konsumen. Jadi kenyataannya mengalahkan ekspektasi menghasilkan lonjakan besar dalam harga Bitcoin yang mencapai 17.800 di Binance, teman-teman. Untuk Biro Statistik ini, Tenaga Kerja Amerika Serikat baru saja menerbitkan IHK untuk Oktober mencatat 7,7% meningkat 0,4% dan disesuaikan secara musiman ya. Jadi untuk ekspektasi sebagian besar untuk jumlahnya mendekati 8% yang menghasilkan hasil positif untuk pasar kripto. Kemudian harga Bitcoin melonjak di 17.800 di Binance sebelum menelusuri kembali ke tempat saat ini diperdagangkan sekitar 17.300. Jadi semua mata uang tertuju pada bagaimana studi STX ya teman-teman akan diselesaikan, dan memo internal yang baru-baru ini bocor dari SBF ya mengungkapkan bahwa perusahaan akan berusaha untuk mengumpulkan dana dalam beberapa hari mendatang dengan tujuan menambahi lubang di neraca. Ya, jadi tetap berhati-hati teman-teman jika ingin share off, takutnya di sini hanya fake pump ya teman-teman ya. Tetap santuy, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Tamalah. Sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan silahkan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam